Jadi kami bertiga punya kesamaan. Kesamaan kami bertiga adalah kami tidak ada yang punya skill menonjol secara musik gitu kan. Jadi skill kami ya bisa dibilang pas-pasan lah gitu. Saya sebagai drummer nggak jago. Bobby sebagai vokalis gitaris juga maksudnya tidak nonjol banget gitu. Eka juga sama. Jadi keterbatasan skill kami bertiga itu yang membuat kami lebih connect gitu. Jadi kami disatukan oleh kekurangan, mungkin begitu bahasanya. Kekurangan kami yang menyatukan kami, akhirnya connect. Dan saya sama Bobby waktu itu memilih genre punk rock karena memang genre itu yang sesuai, yang cocok dengan skill kami, yang tidak terlalu tidak seperti musisi jazz atau tidak seperti musisi metal, tidak seperti musisi reggae. Kan 3 genre yang saya sebut tadi kan perlu skill yang agak di atas rata-rata itu. Kalau punk rock, kamu yang penting kamu bisa bisa main drum, temponya nggak harus rapi-rapi banget kayak di kaset atau di CD. Yang penting kamu bisa nyanyi, yang penting kamu bisa gitarmu nggak fales, vokalmu nggak fales, yang penting bassnya nggak fales, udah itu aja. That's it, you have a band, that's it. Dan satu karena skill, dan kedua secara ideologi, karena punk kan bukan sekedar musik. Punk itu ada banyak elemen-elemen di luar musiknya, kayak dari ideologi, lifestyle, sikap politik, apalagi ya, gaya hidup kayak gitu. Saya pribadi lebih banyak connect sama punk rock karena di sana saya menemukan saya menemukan apa yang selama ini saya inginkan. Jadi selama ini kan saya agak, sebelum saya tahu punk rock, jadi saya agak kesulitan mengartikulasikan jati diri saya gitu. Saya kesulitan mengartikulasikan apa yang saya inginkan, saya kesulitan untuk aktualisasi diri karena saya tuh waktu itu saya nggak tahu, saya suka sesuatu yang berbau rebellion, yang memberontak. Tapi musik grunge atau alternative rock seperti Nirvana, Green Day, Nirvana, Pearl Jam itu agak kurang masuk ke saya. Meskipun saya suka band musiknya, saya suka musik mereka, tapi saya kurang merasa terwakili secara hati gitu. Saya suka musik rock, tapi ketika dengerin klasik rock kayak Deep Purple atau Led Zeppelin itu stylenya saya kurang suka, estetiknya. Saya nggak bilang mereka jelek, tapi bukan untuk saya gitu. Mereka they are beautiful musicians, like women love them. They look like rock stars, Tapi kalau saya aplikasikan ke diri saya, sepertinya itu nggak cocok. Jadi ketika bertemu genre punk rock, saya ngerasa secara estetika, secara ideologi, secara skill itu saya masuk, dan Bobby juga merasakan hal yang sama. Akhirnya kami sepakat membentuk Superman is Dead gitu. Dan nama Superman is Dead sendiri itu awalnya kan Superman Silver Gun. Jadi di awal terbentuk itu, ini sebelum Eka gabung ya, jadi awalnya itu cuma saya sama Bobby. Di awal-awal 95 itu cuma saya sama Bobby. Tapi kami belum pernah konser, kami cuma jamming di kamar aja gitu. Lalu ketika Eka mulai bergabung, Eka dikenalkan oleh teman juga. Jadi kami semua tuh dikenalin sama orang gitu. Nggak ada yang langsung saya ketemu Eka langsung, nggak. Jadi selalu ada orang ketiga di antara kami gitu. Jadi makanya lingkup pergaulannya, mungkin ini salah satunya kenapa SID bisa awet, karena lingkup pergaulannya itu jauh-jauh gitu. Eka punya dunia pergaulan sendiri, Bobby punya punya circle pergaulan sendiri, saya punya circle pergaulan sendiri. Jadi itu yang membuat kita awet. Jadi kita nggak terlalu sering ketemu. Dan Eka masuk, dan nama awalnya kan Superman Silver Gun. Itu saya ambil dari judul lagu dari band Stone Temple Pilots. Ya. Oh, itu ya. Ya, Superman Silver Gun. Saya pakai lagu itu sebagai nama band karena menurut saya itu terdengar keren aja sih. Nggak ada pertimbangan lain, nggak ada pertimbangan filosofis, nggak ada pertimbangan ekonomi, nggak ada pertimbangan sosial, nggak ada. Ya kelihatan keren aja gitu. Namanya Superman Silver Gun, pistol perak Superman. Lalu setelah Eka bergabung, jadi pas saya sama Bobby lagi jamming di kamar itu,
ada teman datang ngajak Eka terus kami lihat Eka ini, ini orang karakternya menarik gitu loh. Dia tuh kan orangnya jenaka, kocak dan positif vibe-nya. Jadi saya tanya ke Eka waktu itu, kamu bisa main bass? Bisa, udah gabung sama SID. Jadi semua itu terjadi secara sangat natural, organik, tidak ada yang nyeting, tidak ada direncanakan, nggak ada. Akhirnya setelah Eka masuk, saya waktu itu sempat baca bukunya Friedrich Nietzsche. Jadi teman saya namanya Bobby juga dari Jakarta. Saya manggil dia Bobby Jakarta. dia kuliah di Udayana, dia Ring, ini ada buku bagus nih, kayaknya kamu suka deh. Terus itu salah satu bukunya Nietzsche. Ya, Friedrich Nietzsche. Dan dia di salah satu kutipannya dia yang nyantol di hati saya tuh, dia bilang God is dead, gitu. Tuhan sudah mati. Gitu. Lalu saya berpikir tentang, nah ketika Eka masuk, saya ngerasa SID ini sepertinya SID ini akan menjadi sebuah band yang agak serius gitu loh, karena orang-orangnya sepertinya punya chemistry yang kuat dan punya karakter yang, jadi kami bertiga itu karakter kami beda-beda semua, tapi saling melengkapi gitu. Dan itu saya pikir jadi saya mulai berpikir ini kayaknya band ini kayaknya akan jadi sesuatu yang serius deh. Jadi saya sebaiknya, karena saya lihat nama Superman Silver Gun itu nggak nilai kejutnya. Jadi nilai kejutnya itu nggak ada gitu, pukulannya itu nggak ada, hooknya itu nggak ada. Jadi orang baca nama band itu akan lewat begitu aja. Tapi terus selalu saya baca buku Nietzsche, saya belajar tentang konsep Superman manusia sempurna. Ya Superman kan bisa dibilang salah satu personifikasi Tuhan juga kan kalau Superman itu. Lalu kami sebagai band punk, kalau punk ini kan rebel, anti-establishment, jadi anti kemapanan ini maksud saya bukan secara ekonomi ya. Anti kemapanan itu kan kemapanan cara berpikir, kemapanan cara gaya hidup. Nggak sekedar mapan tuh nggak langsung berarti tingkat ekonomi atau kemapanan ekonomi. Nggak, mapan tuh bisa banyak aspek. Jadi saya pikir culture genre punk ini kan seperti mendobrak kemapanan gitu ya, cara berpikir, sudut pandang, perspektif, sikap politik, apapun itu. Dan jadi saya pikir Superman ini, mari kita bayangkan Superman ini sebagai sesuatu yang diidolakan oleh semua orang, yang dicintai oleh semua orang. Superman ini seperti Mickey Mouse gitu. Untuk memperkuat memperkuat makna band, memperkuat image band itu. Jadi ini udah ada nilai-nilai ekonominya sedikit. Karena saya tahu band ini akan menjadi sesuatu yang agak serius gitu. Jadi saya mikir, kita harus punya nama yang lebih komersil, tapi juga punya nilai filosofis yang bisa dijual dan ada sisi edukasinya gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, di Kuta waktu itu saya lupa tanggalnya. Akhirnya saya mikir-mikir, Superman. Gini aja Bob. Jadi saya bilang sama Bobby, gimana kalau kita bunuh aja Superman-nya? Jadi kita sebagai pembunuh Superman. Jadi kita membunuh konsep-konsep kemapanan, konsep-konsep konvensional yang ada di masyarakat ini. Jadi Superman itu adalah simbol ilusi. Jadi saya bilang itu ke Bobby. Superman ini kan ilusi nih. Dalam kehidupan nyata nggak ada Superman ini. Semua orang pasti punya sisi gelap, semua orang pasti punya dark side, semua orang pasti punya kayak rahasia atau guilty pleasure kayak gitu-gitu. Ayo mari kita bunuh ilusi manusia sempurna ini dengan band kita. Akhirnya datanglah Superman is Dead. Mari kita bunuh. Dan Bobby suka. Keren, bagus tuh. Kalau ketika disingkat juga enak gitu loh. Kan 3 huruf SID dan kami juga bertiga kan SID. Jadi just everything is just aligned. Everything is aligned together. Semuanya akhirnya menjadi masuk akal. Dan dari sana akhirnya memulailah kami roller coaster bernama Superman is Dead. Oke, nah itu waktu awal-awal seingat saya dulu ya, nggak tahu, correct me if I'm wrong gitu ya, tapi dulu image-nya SID awal-awal itu kan lekat dengan kehidupan hedon lah, pesta, alkohol, rock and roll gitu ya, yang ya seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin sesuai umur juga, sesuai umur waktu itu ya. Betul. Nah tapi
makin kesini lalu lirik-liriknya makin ya soal lingkungan, soal ketidakadilan, penindasan gitu ya. Ya itu mulai tahun berapa ya mulai berubah seperti itu? Ini mungkin mungkin banyak publik yang nggak tahu, tapi album pertama SID itu rilis tahun 97. Itu kami produksi sendiri. Bukan, 97 itu kami produksi, bukan. Kami masih jadi sebelum kami kerjasama dengan Sony Music, kami rilis tiga album secara independen, label sendiri. Dan album pertama kami itu rilis tahun 97, ada 16 lagu. Dan waktu itu SID lumayan sering terlibat di, kan waktu itu zaman turunnya Soeharto, the end of dictatorship ya. Jadi Soeharto jadi SID sering terlibat di aksi-aksi demonstrasi mahasiswa waktu itu untuk menurunkan Soeharto. Saya sempat merilis beberapa propaganda anti Soeharto gitu, dan saya SID. Jadi album pertama SID itu tahun 97, judul albumnya Kiss 15, dan itu dari 16 lagu itu 50% itu sangat politikal lirik-liriknya. Dari 16 lagu ada 8-7 lagu itu politikal, dan tapi orang nggak terlalu banyak tahu itu. Lalu di tahun 99 di album independen kami rilis sendiri juga, 99 itu ada 12 lagu. Ada sekitar konten politiknya tuh ada sekitar 25-30%. Salah satu judul lagu kami di album kedua itu, salah satu judul lagu kami itu Mr. President, we are going to fuck your daughter. Gila. Gila. Jadi ya berani banget. Jadi transformasi, jadi itu menjelaskan transformasi SID dari band hedonis menjadi band yang sadar politik itu bukan hal yang tiba-tiba sebenarnya sih. Jadi kami 2000 karena 2003 itu pertama kali kami kerjasama dengan Sony Music. 2003 itu kami kan sudah melewati lah fase-fase politikal itu. Jadi kami waktu itu memang lebih gaya hidup kami ada di sebuah fase hedon. Lebih banyak pesta, minuman keras, like all those kind of stuff. Dan itu juga tapi yang menarik 2003 ke atas itu di Indonesia belum ada band mainstream yang memakai kemasan seperti itu gitu. Jadi band di Indonesia itu saat kami bergabung dengan industri musik Indonesia secara nasional gitu, belum ada band Indonesia yang punya kemasan yang itulah kayak hedon, terus minum alkohol, cacus, liriknya bahasa Inggris segala macam, dan memainkan genre yang tidak umum, belum ada waktu itu. Jadi kami mengisi secara momentum, SID itu mengisi sebuah ruang kosong yang potensial gitu. Jadi ruang kosong itu nggak ada yang ngisi. Ketika SID datang, ruang spot itu terisi, dan dari sana akhirnya kami bisa berevolusi. Akhirnya kami bisa punya yang namanya fanbase segala macam itu dari sana. Jadi secara momentum memang itu ya seperti saya bilang di awal tadi, tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi ya memang sudah jalannya gitu. Ketika kami melewati fase-fase politikal, kami tiba di fase party, kami ditawarin kontrak sama Sony Music, dan di Indonesia waktu itu belum ada yang mengisi genre seperti itu, dan dengan tampilan estetika, attitude seperti SID nggak ada. Jadi akhirnya kami jadi stand out, jadi lihat itu, dan mungkin banyak yang mengira SID itu kayak semacam pioneer di genre ini, padahal sebenarnya banyak sih band-band punk sebelum kami itu banyak di Indonesia, cuman yang mainstream, yang sign sama major label itu yang pertama ya SID. Oke. Nah, terus pilihan sikap itu ya, pilihan akhirnya lebih banyak lagu yang peduli pada isu sosial gitu ya, atau politik bahkan gitu ya. Itu ada konsekuensinya pasti ya. Saya lihat sih memang malah justru banyak penghargaan ya sejak tahun 2003 kalau nggak salah ya, ada penghargaan. Tapi juga yang saya dengar ada kesulitan untuk SID sendiri untuk manggung di sana atau di sini karena pilihan itu gitu. Itu benar nggak? Ya.
Sangat benar. Kira-kira kenapa Justru, ya? bukan kira-kira sih, ini sudah pasti. Sudah pasti. Sekarang tuh Ya, sudah pasti ya. Maksudnya gini, ya, Indonesia kan negara demokrasi, ya toh, katanya. Tapi ketika jadi Anda di Indonesia tuh Anda boleh berdemokrasi selama opini Anda atau pendapat Anda memiliki kekuatan, memiliki dukungan di bawah kekuatan yang opini yang berbeda, gitu loh. The global narrative. Jadi di Indonesia ini sudah ada global narrative. Jadi ada narasi global di Indonesia. Anda boleh bebas berpendapat. Anda boleh punya opini yang berbeda selama kekuatan opini Anda tidak melebihi opini otoritas. Jadi ketika SID belum besar, kami mungkin masih bisa kayak berpendapat bebas di panggung, ngomong ini ngomong itu, karena panggungnya kecil kan. Ya. Kan ketika kami baru mulai kan kami main di Bali. Kalau di Bali itu namanya Balai Banjar. Mas Jakob pasti tahu kan. Jadi kami itu di Bali dulu mainnya di Balai Banjar, acara-acara, bahkan pernah beberapa kali di acara ulang tahun teman kayak itu di rumahnya. Jadi magnitude message yang hendak kami sampaikan lewat lagu maupun ketika kami tidak bernyanyi itu yang cuma didengar oleh sedikit orang. Ketika SID tambah besar dan kami menyuarakan sesuatu yang meskipun ini benar, tapi dia statement kami melawan narasi global, melawan kesepakatan para elit di Indonesia, ya akhirnya kami tidak boleh berdemokrasi gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebagai musisi, selagi namamu belum besar, kamu bebas berpendapat seperti apa. Demokrasi itu nyata. Tapi ketika kamu punya kekuatan, punya power, punya fan base yang militan, punya banyak anak-anak muda yang listen to what you say, copying what you doing, maka kamu, demokrasi di Indonesia tidak ada bagi seniman nih. Tiba-tiba gimana? Aman. Oke, coba terus lagi. Terus aja. Kedengaran nggak? Suara Mas terus aja. Nggak ada. Tapi kan. Kedengaran suara saya? Sebentar. Terus ada beberapa kata yang tidak boleh saya ucapkan. Ketika saya ucapkan kata-kata tersebut langsung ini sinyalnya langsung rusak. Oke. Nih, saya akan coba hindari ya. Jadi itu dah. Ya. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Oke. Ini saya tertarik ini proses penciptaan lagunya ya. Nggak tahu inspirasinya dari mana, tapi contohnya yang saya sering dengar kan lagu Sunset di Tanah Anarki gitu ya. Itu dulu backgroundnya apa sih? Sehingga kalau di Bali itu kayak jadi lagu wajib gitu ya itu ya. Oh, kalau lagu itu sih itu liriknya yang bikin lagunya saya cuma nulis liriknya kan. Saya terinspirasi waktu itu mungkin Mas Jakob kenal juga ya. Gendo, Wayan Gendo, aktivis di Bali. Ya. Jadi saya tulis lirik itu saya dedikasikan buat Gendo karena waktu itu karena ya sebelum maksudnya kan ada aktivis-aktivis lain yang punya kisah hidup yang jauh lebih dramatis dibanding Gendo ya, seperti almarhum Muni, Puji Tukul, Marsina, Aidit, banyak. Tapi karena saya dekat sama, jadi saya tahu bagaimana dia berusaha perjuangan seorang aktivis yang punya musuh yang kuat, yang dia Gendo sampai dicari ke kantornya, dihajar preman rame-rame karena perjuangan dia. Jadi menjadi aktivis itu kan seperti bertaruh nyawa lah, bertaruh nyawa untuk orang-orang yang mungkin nggak peduli sama kamu gitu. Jadi itulah dirma aktivis itu seperti itu yang saya lihat ya. Saya tidak akan pernah mengklaim diri saya aktivis karena saya jauh dari knowledge saya, lifestyle saya itu bukan knowledge atau lifestyle aktivis.
Saya lebih kepada supporternya aktivis. Tapi yang saya lihat tuh aktivis itu, dilema aktivis itu adalah itu, mereka tuh rela meninggalkan mereka itu rela mengesampingkan keluarganya, rela mengesampingkan ambisi pribadi mereka, memperjuangkan hak-hak orang banyak yang mungkin nggak peduli sama mereka sebenarnya kayak gitu. Tapi ketika perjuangan itu berhasil, orang-orang itu akan menikmati hasilnya juga. Ya, saya nggak nyalain orang-orang yang nggak peduli sama aktivis, tapi saya cuma ya gambarannya seperti itu. Jadi ketika saya tulis lirik lagu itu, saya ngebayangin kehidupan seorang Gendo yang tiap hari diteror oleh ormas ke kantornya. Anak-anaknya Wiji Tukul yang sampai sekarang tidak mengetahui kejelasan orang-orang tua mereka kan. Ya, jadi saya mencoba masuk ke psikologi mereka. Jadi saya bayangin apa kira-kira perasaan saya kalau saya menjadi mereka. Gitu. Akhirnya lahir gitu. Oke. Jadi lagu itu bukan tentang saya. Perhatikan. Mungkin banyak yang mikir, mungkin banyak yang mikir itu lagu tentang penulisnya, tentang Jering. Enggak, ini lagu ini sering kali saya bilang kok ini lagu ini untuk aktivis-aktivis yang beneran aktivis. Kalau saya kan aktivis apa-apa, aktivis KW. Saya cuman saya tribute lah, sebuah my hats off gitu loh, kayak my hats off to all the real aktivis yang benar-benar berjuang dan bertaruh nyawa di luar sana. Oke. Nah terus ini saya juga seingat saya dulu itu awal-awalnya SID lirik lagu tuh bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Mostly banyak kan bahasa Inggris. Iya ya. Mostly bahasa Inggris. Lalu mulai lagu kapan? Mulai lagu apa ya itu yang berbahasa Indonesia dan mungkin karena ada tujuan tadi mau merangkul masa lebih banyak gitu ya. Gini, kami 3 album ketika kami rilis secara independen kan semua liriknya bahasa Inggris. Itu bukan karena kami sombong atau bukan karena kami ingin menonjolkan skill bahasa Inggris. Skill bahasa Inggris kami itu pas-pasan kok. Semua bertiga kami nggak ada yang jago banget bahasa Inggris. Tapi kami menulis lagu Inggris lebih kepada karena waktu itu karena band-band punk yang kami dengarkan, band-band bergenre punk yang kami dengarkan, yang kami jadikan kiblat segala macam itu semuanya berbahasa Inggris. Jadi ketika saat itu psikologi kami kan kami masih muda, psikologi kami ketika kami coba sempat kepikiran bikin lagu bahasa Indonesia, tapi ketika dinyanyiin itu terdengar asing di telinga kami sendiri gitu. Mungkin nggak pede mungkin ya. Karena kiblat kami bahasa Inggris semua. Ketika kami coba bikin lagu bahasa Indonesia, dicoba dinyanyiin, kok aneh kedengeran ya? Nggak usah deh. Jadi kami tidak, bisa dibilang kami waktu itu bermain aman. Zona nyaman kami ya, nyamannya tuh kalau nyanyi punk pakai bahasa Inggris itu zona nyaman kami. Meskipun bahasa Inggrisnya hancur, gak jelas, grammarnya berantakan, tapi yang penting Inggris itu. Itu kalau lirik lagu album di 3 album kami yang dulu itu kalau ada yang bisa menerjemahkan yang ada yang ngupas lirik-liriknya itu hancur semua itu. jadi bukannya karena kami sombong kami itu bisa bahasa Inggris, enggak, tapi karena nggak pede bikin lagu bahasa Indonesia karena waktu itu kami nggak ada band punk Indonesia tuh nggak ada. Yang kami tahu ya mungkin ada, tapi mungkin mereka nggak punya album dan kami nggak tahu albumnya di mana nyarinya. Jadi kami nggak ada kayak kiblat band punk berbahasa Indonesia, nggak ada. Transformasi mulai membuat beberapa lagu Indonesia itu terjadi ketika kami kerjasama dengan Sony Music. Jadi yang orang banyak tidak ketahui adalah ketika SID dikontrak Sony Music itu membebaskan kami berkesenian. Jadi kami mau nyanyi lagu tentang apa bebas, selama tidak rasial, tidak menyinggung, tidak ofensif terhadap agama atau ras tertentu. Jadi permintaan Sony cuma itu, nggak boleh lagunya jangan rasial ya. Dan mereka juga minta tolong gitu, bisa nggak SID bikin 2 atau 3 lagu yang bahasa Indonesia gitu, untuk dijadikan video klip. Ya, dan saya pikir sih, soalnya waktu itu kami mencoba realistis kan, mereka kan berbisnis, mereka nggak mau rugi kan,
Dan kami juga nggak pingin rugi, kami juga nggak pingin kontrak dengan major label lalu albumnya nggak laku. Kami nggak pingin, karena sudah bisa ketemu dengan major label yang membebaskan kami nyanyi tentang apa, membebaskan kami bermain musik apa. Jadi tidak ada aturan lirik tuh harus kayak gini, kalian nggak dandannya harus kayak gini, nggak ada. Jadi kami tuh bebas berkesenian. Mereka cuma minta bisa nggak bikin 2 atau 3 lagu bahasa Indonesia biar bisa dibikinin video klipnya agar bisa tayang di TV. Soalnya kalau bahasa Inggris susah tayang di TV gitu. Oh Dan iya, saya gitu ya. kami juga realistis juga kan. Ya biar sekalian gitu loh. Jadi kami sekalian kontrak dengan major label, ya sekalian aja terjun, maksudnya sekalian masuk sekalian gitu. Biar gak rugi gitu. Biar kami tuh, karena sebelum kami sign dengan Sony Music itu ada 3 label, 3 major label yang selevel Sony itu mencoba melobi SID, tapi mereka satu ada yang minta nama Superman Estate-nya diganti, yang kedua ada yang minta agar kami semua lagunya bahasa Indonesia, terus label yang lain itu minta agar apa ya, tentang royalti, kami nggak cocok di royaltinya. Jadi akhirnya Sony ini label keempat yang melobi kami, jadi kami SID nggak pernah memberi proposal menawarkan. Ya betul. Jadi label yang datang ke kami, jadi kami punya posisi tawar yang agak sedikit spesial mungkin ya waktu itu. Dan Sony ini yang paling ideal karena mereka membebaskan kami menjadi apa aja. Mereka cuma minta bikin dong 2-3 lagu bahasa Indonesia biar bisa dibikin klipnya, biar klipnya diputar di TV. Tidak, maksudnya itu sebuah permintaan yang saya pikir sangat realistis. Ya. Akhirnya kami setuju. Jadi di album pertama kami dengan Sony itu ada 2 atau 3 lagu Indonesia. Dari 15 lagu ada 2 atau 3 lagu Indonesia. Dan apa namanya? 3 atau 4. Antara 3 4. Dan ketika memulainya itu memang sulit karena kami tidak punya contoh gitu. Terutama saya kan, karena waktu itu tugas bikin liriknya saya. Jadi saya ditugasi untuk ayo kamu bikin lirik bahasa Indonesia. Bingung nih. Sempat berapa kali nyoba, gagal, masih terdengar ganjil itu loh. Akhirnya pelan-pelan akhirnya nemuin formula yang seperti sekarang. Itu prosesnya lama, itu bikin lirik Indonesia yang tidak pasaran, yang masuk dengan musik punk tapi tidak terlalu kasar. Karena kalau pakai standar punk negara-negara barat, kalau saya translate band-band punk sana terus saya aplikasikan ke bahasa Indonesia, itu kurang cocok sama image SID karena ya kami berusaha sebisa mungkin tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata kasar gitu. Karena sudah terlalu banyak band-band punk menggunakan konsep seperti itu. Oke. Nah, itu soal lagu. Lalu kalau album tuh total udah berapa ya? Album termasuk indie termasuk album independen kami 3 album, sama Sony Music ada 6 album, jadi 6 tambah 3 9. Total 9 album selama 25 tahun. Sebenarnya kurang produktif sih. Kalau menurut saya pribadi kurang produktif, tapi ya itu enaknya sama Sony. Kalau sama label lain waktu itu ya Mas ya. Kalau sama label lain waktu itu kamu harus bikin album setahun sekali. Jadi kami ya itu kan proses kreatif kita seperti sudah ada di bawah tekanan kan. Jadi sudah tidak ya bisa dibilang tidak sehat kalau misalnya ada tekanan setiap tahun rilis album itu udah nggak sehat. Ya sama Sony itu kelonggarannya banyak gitu. Jadi ya rilis album pas kalian mood aja gitu. Oke. Dari sekian banyak album yang paling favorit apa, Jing? Masih Black Market Love. Itu tahun berapa itu? Black Market Love tahun 2006. Oh, 2006. Black Market Love. Ya. Itu album favorit saya, dari artwork sampai materi sampai soundnya, lirik, semua. Jadi itu album tergelap SID, gelap banget. Tapi juga itu jadi album itu menjadi awal SID go internasional juga gitu. Jadi setelah Black Market Love kami mulai tur ke luar negeri sering tuh. Nama Black Market Love rilis 2007, kami tur ke Australia sebulan,
15 konser, lalu 2009 kami tour di festival banget di Amerika, itu 15 kota, lalu ya berlanjut terus. Jadi saya mungkin kalau bagi saya pribadi sih album itu kayak semacam penanda naik kelasnya SID. Jadi penanda SID sudah naik level itu album itu, menurut saya pribadi. Iya. Waktu itu banyak ya keliling ke Amerika ya. Oke. Nah, iya nih udah berapa kali kita putus-putus, tapi kayaknya juga emang udah cukup lama nih kita ngobrol nih. Nah, Udah tidur. Yang nyensor tuh udah tidur, udah kecapean. terus mereka juga ngelihat ini viewersnya dikit. Oke, dikit. Ya. Jadi udah gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, kan seperti saya bilang tadi. Kalau Anda demokrasi itu ada ketika Anda tidak punya power yang besar mendukung Anda. Tapi kalau Anda punya power besar mendukung Anda, demokrasi itu mati. Nah, ini agak personal nih, Bli. Jadi apa yang beda setelah menikah dan sebelum menikah nih? Kehadiran seorang Nora ini apa artinya untuk Jeri? Waduh. Apa ya? Saya nggak nyangka loh. Saya nggak nyangka saya akan bertemu manusia seperti istri saya. Itu nggak nyangka. Benar-benar nggak nyangka. Dan yang pasti saya setiap hari itu merasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada semesta, karena ketika saya pertama kali bertemu istri saya itu saya berada di fase yang saya tuh benar-benar udah nggak peduli sama pernikahan, udah nggak peduli sama yang namanya punya keluarga. Jadi saya udah whatever, saya bisa dibilang udah I give up on the ideas of having family. Jadi udah nggak mikir, sama benar-benar nggak mikir. Dan ketemu dia, dan jarak usia kami kan lumayan jauh itu. Jadi istri saya tuh lebih muda lagi berapa bulan. Istri saya tuh lebih tua lagi 3 bulan dibanding Superman is Dead. Usia Superman is Dead. Jadi ya bisa dibilang jarak usia yang jauh ini kalau kita ngelihatnya sebagai masalah, ya dia bisa jadi masalah. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi positif, kalau saya ngelihatnya tuh saya bisa belajar banyak tentang dunia hari ini. Karena kan saya 43, saya banyak ketinggalan lah tentang kehidupan apa yang terjadi dengan anak muda sekarang tuh. Saya banyak ketinggalan informasi kan. Ya, jadi saya bisa banyak belajar dari istri saya tentang apa sih tendensi anak-anak muda sekarang tuh kayak gimana, mindset anak-anak muda milenial sekarang kayak gimana. Dan saya banyak dapat informasi baru dari istri saya, dan istri saya juga banyak dapat informasi yang dia tidak dapatkan dari teman-temannya. Jadi kami saling mengisi kekurangan kami. Dan secara mindset saya jauh lebih positif daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum saya menikah saya mungkin agak negatif orangnya, dan lebih reaksioner, intinya lebih negatif. Tapi setelah nikah saya punya rem, ada yang ngasih tahu saya, ada yang merangkul saya ketika saya kayak merasa pingin nyerah kayak gitu. Jadi jadi di rumah, manusia itu kan core paling kuat manusia itu di keluarga kan, family. Kalau family-nya sudah kuat, di dalam sudah kuat, output di luar itu juga pasti positif ya gitu. Jadi saya I feel like saya ngerasa sangat lebih kuat, lebih fokus, lebih positif, dan I feel grateful, bersyukur, dan benar-benar nggak nyangka. Sampai sekarang kadang-kadang saya nggak percaya kalau saya tuh sudah saya punya istri seperti dia yang sangat apa adanya. Jadi dia tuh, istri saya tuh orangnya tuh nggak neko-neko, dia tuh lurus. Pokoknya dia tuh AA, orangnya nggak suka neko-neko. Ya kadang-kadang masih kekanak-kanakan, wajar karena usianya masih 25, baru aja 25 ya. Tapi ya jadi saya tuh dilatih, saya tuh gini loh, ketika menikahi Nora istri saya tuh saya ngerasa belajar menjadi suami sekaligus belajar menjadi bapak. Gitu. Karena kalau saya menikah di usia standar orang Indonesia menikah, kan anak saya sudah hampir 20-an lah, ya seusianya istri saya gitu. Jadi latihan jadi bapak
sebelum jadi bapak beneran. Ya itu. Bagus Kadang-kadang lah ada beberapa ya kehadiran Nora ini bagus sekali ya, positif lah gitu ya. Positif, dia positif Ya. dan dia tuh bisa dia tuh nggak malu kayak marahin saya kayak gitu. Dia tuh nggak segan gitu. Kalau saya emang salah, saya dimarah, dan dia tuh punya dasar yang kuat. Ya, tapi namanya manusia nggak ada yang sempurna loh. Ya. Iyalah. Dan pas keluarga nggak ada pasangan di dunia ini yang nggak pernah adu argumen, tuh nggak ada. Pasti. Itu saya senang banget lihat kegiatannya kalau di Instagram kalian olahraga bareng, Muay Thai atau boxing bareng itu. Wah, saya senang banget gitu ya. Ini seru banget nih couple ini. Nah, ini udah ini terakhir deh pertanyaannya nih, karena udah lama juga nih. Jadi tadi kita ngomong teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah pergi kayak almarhum Bung Glenn Fredly, Mas Didi Kempot gitu ya. Mas Didi Kempot baru nikah? Mas Didi Kempot baru aja nikah? Enggak. Oh enggak? Enggak, udah. Enggak, okay. Cuma kita punya kenangan yang baik untuk teman-teman yang baru saja pergi itu. Nah, ini kalau sebagai seorang manusia ya siapapun gitu, kita setelah kita nggak ada nih gitu ya, kita pasti ingin dikenal orang sebagai apa atau bagaimana gitu. Nah, untuk Jering sendiri bagaimana? Jering tuh ingin dikenal sebagai apa sih nantinya gitu? Saya jujur sih belum pernah mikirin itu sih Mas, nggak pernah mikir sejauh itu. Saya nggak percaya konsep kematian soalnya. Jadi apa? Reinkarnasi percaya? Atau enggak juga? Reinkarnasi atau saya pindah ke dimensi yang berbeda, karena saya percaya sekali universe ini layernya berlapis-lapis banget. Jadi mungkin di universe, I don't know, it's crazy. Kita bicara quantum physics, universe ini butuh lebih dari 4 jam. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, ingin dikenang sebagai apa? Oke, saya ingin dikenang sebagai musisi yang sangat sayang sama istrinya. Udah itu aja. Amin. Astungkare. Ya, makasih. Nggak bulu-bulu itu aja. Karena itu yang paling realistis menurut saya. Itu simple tapi mudah-mudahan juga walaupun sulit ya, tapi mudah-mudahan pasti bisa lah dilaksanakan. Amin ya. Amin. Ya, ini jadi rasanya kita harus menyudahi dulu nih, Jering. Ya. Kami next time kita ulang ya. Next time kita ulang yang dengan topik yang mungkin lebih menarik lagi. Malah kalau memungkinkan memang nanti mudah-mudahan ya suatu saat SID bisa tampil di M-Block, itu pasti kita senang sekali gitu ya. Saya bisa melihat itu terjadi kok. Saya bisa memvisualisasikan itu terjadi. Gampang. Amin. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Jering juga sudah mau bergabung di sini. Terima kasih M-Block, terima kasih Mas Jacob sudah mengundang saya di sesi bicara ini. Kapan-kapan kita ketemu di Bali ya, kalau udah normal nih semuanya. Harus, let me know, just DM ya. Oke. Salam buat kawan-kawan di M-Block semua ya. Sehat selalu. Oke, makasih. Terima kasih, selamat malam.